Pada 2008 harga minyak dunia mencapai di atas $100 per barel, bahkan $147 per barel di antara pertengahan Juli 2008. Dan kita dengar kalau nggak salah hari ini ya, udah naik lagi Pak ya, 125 kalau nggak salah hari ini. Akibat krisis global beberapa tahun berikut, harga minyak dunia memang mengalami penurunan hingga 70 sampai 80 dolar per barel. Namun akhir-akhir ini harga telah kembali normal, berkisar di 100-an. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP pada Desember 2013 adalah 107,2 per barel, naik 2,51 per barel dari bulan November 2013 yang mencapai 104,69 per barel. Pada Januari 2014 harga minyak mentah jenis Brent naik dari 1,54 US dollar yaitu menjadi 108,27 per barel. Kita udah lihat bahwa dampak daripada kenaikan BBM ini salah satu misalnya aftur, kita baru dengar bahwa satu maskapai penerbangan yang cukup punya nama, Mandala, ditutup dengan alasan ya memang salah satunya aftur yang cukup tinggi. Jadi memang dampaknya akan cukup besar kalau ini terus berlanjut. Fluktuasi harga minyak berkorelasi pula dengan kebutuhan minyak negara-negara di dunia. Badan Energi Amerika Serikat, Energy Information Administration, menjelaskan bahwa dalam laporan terbarunya, konsumsi minyak mentah global diprediksi akan meningkat ke level tertinggi sebanyak 92,5 juta barrel. Seiring dengan pulihnya perekonomian dunia, hal yang sama terjadi di dalam negeri, terus meningkat. Konsumsi energi rata-rata 4,5% per tahun. Ini konsumsi yang nyolong dan konsumsi yang benar ya. Khusus untuk BBM, pertumbuhan konsumsi nasional justru lebih tinggi, yakni sekitar 8% per tahun. Peningkatan permintaan energi domestik ternyata tidak sejalan dengan pasokan yang dapat disediakan. Pada saat konsumsi minyak nasional 2013-2014 mencapai 1,5 juta BBH, lifting minyak justru turun hingga ke level terendah dalam 20 tahun terakhir, yakni sekitar 810.000 barrel per hari. Sementara energi alternatif belum tersedia dan dengan memadai. Program konversi BBM ke BBG jalan di tempat kecuali untuk bajai. Maka Indonesia pun mengalami triple defisit perdagangan neraca berjalan dan dengan APBN. Hal ini pemerintah harus bersiaga menyiapkan kebijakan dan program solutif karena isu ketahanan energi akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Pemerintah harus mencari jalan keluar yang strategis, komprehensif dalam pengelolaan energi. Sebagai gambaran, kita kemarin baru mengetok APBNP, di mana di sana pemerintah mengusulkan pemotongan hampir 100 triliun dari APBN yang berjalan dikarenakan peningkatan terus subsidi BBM. Pengelolaan energi dan segala sumber daya alam Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33. Pengelolaan energi dan sumber daya alam harus dilakukan dengan mekanisme penguasaan oleh negara dengan tujuan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber alam yang difokuskan kepada kemakmuran rakyat. Pelaku utama penguasaan negara atas sumber daya alam haruslah BUMN yang ada di sektor energi. Namun pada kenyataan, pelaksanaan pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia telah mengalami pergeseran halus yang mengarah pada misalignment yang begitu besar. Konsep mengenai liberalisasi diintroduksi pada beberapa sektor industri termasuk energi. Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 menginseminasi semangat pembukaan industri dan penciptaan mekanisme pasar sebagai bentuk pengelolaan. Begitu pula terjadi pada sektor mineral, batubara, dan kelistrikan. Ada beberapa yang dibatalkan oleh MK dalam mekanisme pasar ini, tapi masih banyak juga yang turunannya yang tidak sempat di MK kan. Tapi akhirnya beberapa waktu lalu salah satunya adalah pembubaran BP Migas ya, oleh MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini. Konsep yang bergeser jauh dari semangat konstitusi dan implementasi telah terjadi.
tidak hanya bergeser dari konstitusi tapi juga dari best practice liberalisasi itu sendiri. Oleh karena itu perlu dievaluasi, dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan energi agar pengelolaan dapat dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang 45. Terlebih lagi saat ini Indonesia akan memasuki era pergantian pemerintah, maka terdapat kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dalam upaya konstruktif untuk bangsa diperlukan suatu masukan yang komprehensif, khususnya sekarang ini ada pemerintahan yang baru ya, akan baru Oktober ini dengan undang-undang yang sudah kita amandemen bahwa presiden hanya boleh menjabat 2 kali. Kita semua sudah tahu bahwa sekarang ada pilpres yang akan menggantikan presiden yang ada. Kita harapkan di sini ada terobosan-terobosan. Bagaimana kita lihat tadi lifting sudah turun, kemudian harga BBM, konsumsi BBM juga terus meningkat, kemudian juga harga terus melambung. Jadi bukan hanya sekedar BBM yang kita lihat, tapi juga teknologi yang harus diterapkan di negara ini, misalnya masalah mobil. Apa masih relevan kita bicara mobil yang satu liternya memakan hanya 5 kilo atau 10 kilo. Ini juga harus didorong bahwa harus ditetapkan oleh pemerintah yang baru ini, misalnya jangka waktu 10, 20 tahun, 30 tahun, bahwa mobil yang boleh bergerak di Republik ini adalah mobil yang dengan konsumsi BBM yang yang sesedikit-sedikitnya. Misalnya harus dikembangkan dalam waktu 10 tahun, 1 liter 25 kilo, kemudian nanti 1 liter 50 kilo, dan di luar sudah dilakukan. Amerika Serikat sendiri, Obama sudah mencanangkan tahun 2000 berapa saya lupa, bahwa harus 2000 minimal 1 berbanding 25. Nah, ini juga dalam rangka, jadi jangan mau juga, ini juga bukan hanya sekedar produksi di hulunya yang kita bicarakan atau marketnya, tapi juga teknologi yang mendukung daripada penghematan BBM ini, di samping konversi, kemudian ada yang baru-baru dan lain-lainnya. Nah, disinilah kita harapkan, kenapa kita concern permasalahan ini dapat diatasi, dicarikan solusi oleh pemerintah baru ke depan. Oleh sebab itulah maka kita melakukan seminar ini, meskipun seminar yang menurut kita sederhana, tapi mudah-mudahan bisa menjadi masukan atau bisa masing-masing punya sharing untuk kalau Pak Prabowo yang jadi mungkin ide dari Pak timnya Pak Jokowi bisa diambil, demikian juga sebaliknya, karena energi ini adalah permasalahan kita bersama, ya, tidak bisa tidak bisa pemikiran dari satu pihak saja yang kita laksanakan, tapi semuanya kita harapkan bisa berkontribusi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara tim sukses sektor energi, kedua tim ses dari Pak Jokowi JK dan Pak Prabowo Hatta. Pak Hatta itu ketua umum saya ya, tapi di sini kita kalau energi kita concern bersama. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Kemudian para narasumber, pakar, Ibu Henry belum ya, kemudian moderator dan seluruh peserta seminar, termasuk rekan-rekan dari media cetak, media elektronik yang berkenan hadir. Tidak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang tidak pantas atau tidak berkenan bagi Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian dalam penyelenggaraan seminar ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa adanya gangguan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.